Ya, tadi ada nomor, kemudian ada nama barang, ada jumlah, quantity atau PY, lalu di sini ada harga satuan, lalu di sini harga total. Ini saya kecilkan untuk nama barang saya besarkan, jumlah barang ini harga satuan saya besarkan, lalu harga total. Nah, jumlah barang ini saya kasih wrap text, lalu di sini saya tengahkan. Oh ya, di sini jangan lupa juga diatur fontnya ya. Ini biasanya ukuran 12. Baik. Kemudian di sini tadi 1, 2, juga kita untuk menseleksi ini tekan shift, lalu ditahan shiftnya, kemudian ditekan panah ke bawahnya, dan kita tengahkan. Dan tadi 1 stetoskop, dan alat tensi. Baik, untuk jumlah barang itu tadi ke general, lalu kita ke more number format, lalu ke custom, pilih custom. Di sini pilih angka 0, lalu di sini type-nya kita spasi, kemudian di kutip 2 ketik unit, jangan lupa kutip 2 lagi, jadi kutip 2 nya ada 2 kali, sehingga nanti sebenarnya unit ini nanti ditampilkan tapi nggak dihitung. Dan di OK. Untuk harga satuan ini misalkan saya kasih stetoskop itu 200.000, ini 1 unit. Ini tekan 1 saja, lalu kita enter, dia udah tampil unitnya. Kemudian tinggal dimasukkan formulanya, kita geser, geser lagi, seperti ini. Nah, bawahnya juga sama. Ini saya ulangi lagi, sebenarnya bisa di copy paste, cuman ini saya ulangi lagi biar nggak lupa ya. Ini ke numbers ini, lalu more number format, kemudian ke custom, pilih yang angka 0, bukan yang ada tanda pagarnya ya. Kemudian di type-nya kita klik, jadi dia kursornya kedip-kedipnya udah ketahuan ya. Nah, di sini biar lebih rapi, lalu unit. Ini bisa juga tekan enter, dia langsung OK.
Misalkan ini saya kasih 2, ini latensi saya kasih misalkan 500.000, geser kali, geser lagi, enter. Untuk kantong obat, nah ini kan karena piece, jadi kita kena berformat lagi, dia beda sendiri gitu. Ini misalkan 100 piece, 100, enter. Di sini misalkan satunya itu 2000. Ini tinggal di copy paste aja. Oh ya, copy paste-nya itu jadi di sini kita yang mau kita copy itu di Ctrl C, lalu kita ke bawahin, bisa ditempatkan di mana saja yang mau kita paste, lalu ditekan enter. Jadi nggak usah pakai Ctrl V lagi, bisa juga Ctrl V, cuman lebih cepat, enter langsung. Nah ini sudah jadi ya, jadi kalau mau dikebawahin juga bisa, misalkan ini mau ditambah 4, di sini misalkan plaster kalau nggak perban biasanya unit. Nah, ini bisa juga kita paste seperti ini, tapi kita bisa ubah misalkan perbannya ada 16. Lalu misalkan perban itu harganya 2000. Paste juga. Nah, misalkan di sini kemudian total belanja. Belanja, kalau total belanja di sini kita pakai sum. Sumnya ada di sini, auto sum. Ini bisa juga kita langsung tekan, bisa, atau tekan scroll down lalu sum. Untuk sum ini harus hati-hati juga. Misalkan di sini ada ruang kosong, tapi kita nggak mau ruang kosong itu kena juga. Kita bisa klik di sini, kemudian tahan, klik kirinya, tahan, kemudian di ke bawah ya. Atau bisa juga kita ini tahan shift lalu ke bawahnya, dipakai keyboard. Beda ya, kalau tadi kalau pakai mouse dia itu ini pakai mouse, kalau ini pakai keyboard. Satu, ini tekan enter. Ini sudah jadi. Kemudian untuk ini kan kita nggak tahu nih 200.000 apa 2 juta gitu ya. Ini kita bisa kasih apa ya, pembatas. Di sini ada comma style. Jadi kita tahu oh ini 200.000. Lalu di sini juga kita kasih oh ini 1.560.000. Lalu ini kan sebenarnya rupiah ya, bukannya dolar ya. Nah kita kasih nanti namanya apa ya, rupiahnya ya. Nah untuk ini kan ada yang di sini ya. Kalau kita sorot semua bisa, tapi nanti di sini juga ikutan ada rupiahnya. Nah, untuk biar nggak di sini ada rupiahnya, kita sorot dulu seperti ini.
yang ada angkanya, lalu tahan kontrol, tekan kontrol ya di keyboard, lalu klik kiri mouse. Jadi yaitu beda sel. Nah, ini kita accounting number, lalu ya. Wah, kenapa pagar semua? Tenang aja. Ini harus dilebarkan. Baik, ini ada 00-nya. Sementara kita nanti kebingungan. Biasanya orang accounting ini apaan sih 00 gitu kan. Itu kita sorot lagi, klik tahan kontrol, kemudian klik kiri. Nah, ini kita yang decrease desimal. Tekan decrease desimal 2 kali sesuai nolnya, dia hilang. Seperti itu. Ya. Bagaimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Mau bertanya Pak, kalau yang custom itu harus dikasih tanda petik gitu Kak, Pak, buat nulis Ya. kalimat gitu. Oh ya. Ya, jadi ini itu ada ceritanya sebenarnya kenapa harus pakai tanda petik. Sebenarnya di dalam pemrograman bukan pemrograman sih, memang di dalam pemrograman itu ada namanya, ada string, ada numerik. Kalau numerik ini adalah angka, jadi sini angka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Nah, itu angka numerik. Kalau string itu A sampai Z. A sampai Z kecil, A sampai Z besar. Lalu ada namanya ya, angka juga 0 sampai 9. Kemudian ada juga ini simbol. Tuh, string tuh luas banget. Tapi string ini dia tuh tidak bisa dihitung. Hal ini bisa dihitung. Jadi bedanya di situ. Nah, tadi kenapa di sini error kalau saya pakai yang nggak custom, misalkan di sini saya tambahkan ya. Nah, ini adalah plaster. Sini saya kasih 9 unit. Ini saya kasih 10.000. Sini saya hitung. Oke. Itu. Jadi ketika saya ketikkan 9 unit, dia itu si Excel ini mendeteksi bahwa ini adalah string. Nah, string itu nggak bisa dihitung, makanya dia value. Value ini, arti error value ini bahwa menyatakan bahwa dia itu bukan angka, jadi nggak bisa dihitung. Ini sebenarnya ada keterangannya, error in value. Jadi apakah mau di-ignore atau diedit lagi formulanya, mungkin ada yang salah. Kalau ignore
Jadi dia jadi tulisan gitu. Makanya ini harus pakai unit. Pakai more number, custom, kemudian tanda petik ini, tanda petik 2 itu menandakan bahwa ini akan ditambahkan string. Ini apa namanya? Namanya unit. Nah, jangan lupa ditutup string karena kalau string itu kalau lupa nutupnya itu juga error nantinya. Nah, kan ya jadi ada pesan error. Dia harus ditutup. Seperti itu. Kalau udah seperti ini, misalkan salah nih, kita tinggal klik aja lagi. Ya kan. Ini kan apa nggak masuk ya. Ini kita bisa misalnya kita bisa tambahkan jadi yang 11 dia akan berubah. Oke, seperti itulah kenapa harus pakai tanda kutip. Wah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Iya. Kan di custom itu ada 0 sama ada juga 0 pagar, itu bedanya apa ya, Pak? Bedanya 0 sama 0 pagar. Iya. Kalau 0 pagar itu sebenarnya dia itu di sini ada angkanya gitu. Sebenarnya ada angkanya, tapi kita nggak tahu ini nanti dimasukkan apa. Jadi ini kayak seperti ini ya, rupiah. Rupiah ini nanti di sini ada sebenarnya ada nolnya nih, ada angkanya gitu. Cuman ini biasanya pakai digunakan formula. Jadi kalau 0 ini menandakan bahwa dia itu nanti di 0 ini nanti diisi angka. Ya udah ada angkanya. Nah, kalau ini nanti biasanya ada perhitungannya. Jadi di Excel nggak tahu ini perhitungannya nanti seperti apa. Misalkan ini saya ubah ya. Nah, kalau oh ya satu lagi, kalau kita sudah pakai rupiah seperti ini, dia itu akan berubah sendiri jadi accounting. Tuh seperti ini. Jadi kenapa ada tanda pagar ya? Dia tuh sebenarnya udah ada formulanya. Atau saya kasih yang ini aja biar lebih kelihatan. Nah, dia sebenarnya pakai yang ini. Atau kalau kita pakai ini nggak bisa. Nah, tapi dia terdeteksi sama. Cuman dia berubah jadi number, bukan accounting lagi. Karena kita rubah. Kita rubah yang ini. Atau kalau mau rubah yang ini juga bisa. Nah, itu. Ada yang lagi? Bagaimana? Baik, terima kasih, Pak. Ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, di ini kita desain lagi. Jadi
untuk tabel, di sini ada border namanya. Kita pilih all border. Ini udah bentuk tabel. Kemudian ini kan masih terkotak nih total belanjanya. Kita bisa seleksi, kemudian pilih merge and center. Nah, dia itu akan jadi satu kolom-kolom. Dan dia langsung di tengah. Kemudian ini kan kayaknya standar banget ya. Kalau mau memberikan warna bisa kita seleksi dulu. Kemudian di sini ada gambar fill color atau gambar kaleng cat ditumpahin. Ini kita bisa berikan sesuai dengan warna kesukaan. Kan saya sukanya warna biru. Lalu, nah di sini juga kita harus jeli ya. Kalau warnanya gelap, tulisannya harus terang. Jadi coba tulisannya putih. Kemudian untuk total belanja ini bisa kita tebalkan karena ini adalah totalnya. Jadi nanti accountingnya melihat oh ini adalah. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau mau lebih unik lagi ya, kita bisa seleksi. Nah, kemudian tahan kontrolnya, seleksi lagi, dan kita bisa pilih warnanya. Jadi lebih indah aja sih. Ada warna-warna gitu ya. Dan kemudian mungkin ini bisa kita warnain. Misalkan kita kasih warna plat ya. Jadi totalnya, oh ini totalnya segini. Saya juga. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jelas semuanya? Sudah cukup jelas ya. Baik, kalau oke, kalau sudah cukup jelas, apakah bisa kita akhiri?
Ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan materi kedua Excel. Terima kasih semuanya. Selamat